Kinichi Hamada ini adalah seorang pria parubaya yang jelek dan merasa kayak pecundang. Suatu hari dia tiba-tiba dipindahin ke dunia lain, dan dia cuma bawa satu skill curang yang bikin dia bisa akses situs belanja yang biasa-biasa aja. Semua ini dimulai pas Kenichi lagi browsing di situs belanja bernama Shangri-La di tabletnya. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya ada di hutan yang aneh dan asing. Tablet di tangannya hilang, dan dia jadi bingung banget. Dia mulai ngeliatin sekelilingnya, perlahan-lahan sadar kalau dia udah dipindahin ke dunia lain. Buat memastikan kecurigaannya, dia ngikutin apa yang biasanya dilakukan pemain di dunia game. Dia buka menu status, dan cuma nemu 3 pilihan. Ada Shangri-La, yaitu situs belanja yang udah dia kenal, kotak barang, dan tempat sampah. Karena penasaran, dia klik tombol Shangri-La, dan muncul antarmuka lain yang nunjukin situs belanja online itu. Kenichi yang tadinya cuma belanja buat kebutuhan sehari-hari, sekarang udah bisa pakai situs belanja ini. Dia nggak nanya-nanya kenapa dia punya kemampuan ini atau buat apa. Yang penting dia penasaran banget. Dia klik kotak barang berikutnya yang ngasih tahu dia buat nyimpen barang di dalamnya. Jadi, dia ambil sehelai rumput dan lempar ke dalam kotak itu, dan dia ngebongkar kalau kotak barangnya bisa nyimpen barang sekaligus memisahin bahan-bahan di dalamnya. Jadi misalnya, rumput dan tanah itu dipisahin. Dia penasaran dan ngambil tanahnya, terus buang ke tempat sampah. Tiba-tiba dia ngerasa lapar, jadi dia mutusin buat cari makanan. Setelah scroll-scroll di situs belanja, pria sederhana ini mencoba beli roti dan susu, tapi gagal karena dia nggak punya saldo. Untungnya, dia punya cara curang lain buat ngatasin masalah ini. Dia bisa barter barang-barang di inventarisnya buat dapetin uang. Dengan sangat kebetulan, ada kerangka yang lengkap dengan perlengkapannya tergeletak di dekatnya. Kenichi nebus pedang yang tertancap di kerangka itu dan batu ruby yang dia temuin. Totalnya dia dapat sekitar 98.000 yen, yang jauh lebih dari cukup buat beli roti dan 3 botol susu. Setelah kenyang, Kenichi dengan baik hati mengubur prajurit yang udah mati sebagai balasan karena udah nyelamatin hidupnya, dan dia berdoa supaya prajurit itu bisa tenang di alam baka. Habisin uangnya, dia belanja sepeda gunung seharga 10.000 yen dan berusaha cari jalan keluar dari hutan sebelum malam datang. Karena nggak nemuin tanda-tanda kehidupan, dia mikir mungkin dia udah muncul di bagian terdalam hutan. Akhirnya, dia putusin untuk mendirikan tanda dan beli kompor portable serta perlengkapan masak lainnya buat makan malam dari situs belanja itu. Sayangnya buat pria parubaya ini, bau lezat dari masakan yang dia buat menarik perhatian monster-monster yang ada di sekitar. Dan mereka mulai mendekatinya pelan-pelan dengan tatapan yang penuh nafsu darah. Kenichi langsung ke situs belanja lagi dan panik nyari senjata. Dia nemuin busur, tapi karena belum pernah pakai, akhirnya dia lewatin dan malah milih untuk pakai kembang api. Dia luncurin kembang api ke arah monster-monster itu, berharap mereka bakal ketakutan dan kabur. Tapi, monster-monster ini bukan anjing jalanan, mereka lebih tertarik sama mangsa baru yang bodoh ini. Waktu terus berjalan, Kenichi beli ketapel. Dan ternyata, peluru yang dia tembak itu cukup buat bikin monster-monster itu menderita. Langsung tumbang dari satu tembakan. Setelah ngalahin cukup banyak monster, Kenichi buru-buru nyimpen semua barang-barangnya di kotak barang dan melarikan diri pakai sepeda gunungnya. Keesokan paginya, dia bangun dan menemukan dirinya tergeletak di tengah-tengah tempat yang sepi. Kenichi sadar bahwa dia mungkin udah kecapean di suatu titik dan jatuh tidur tanpa sadar. Pas dia lihat sekeliling, dia ngelihatnya ada lagi pepohonan di depannya dan mulai mikir, mungkin dia udah sampai di tepi hutan. Untuk memastikan posisinya, dia belanja tangga dan teropong dari situs belanja, terus pakai tangganya buat naik ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu, dia pakai teropong buat ngelihat jauh ke depan. Dan ternyata, dia udah nyampe di pinggiran kota. Dengan semangat, dia jalan ke arah kota itu. Tiba-tiba aja, seorang pedagang bernama Fuyo hampir nabrak dia dengan keretanya. Fuyo minta maaf dan nawarin Kenichi tumpangan ke kota Dahlia. Kenichi sedikit ragu. Fuyo meyakinkannya bahwa dia nggak bakal ngebebanin biaya untuk tumpangan ini. Akhirnya, Kenichi naik ke kereta sambil lihat ada seorang wanita di dalamnya. Fuyo ngenalin wanita itu sebagai penyanyi keliling, dia juga penumpang. Melihat pakaian Kenichi yang aneh, Fuyo kira Kenichi bukan dari daerah situ dan nanya kenapa dia mau ke Dahlia. Kenichi jawab bahwa dia berencana untuk berbisnis di sana.
yang bikin Fuyo bingung karena Kenichi sama sekali nggak bawa apa-apa. Penasaran, Fuyo nanya apakah Kenichi punya item box. Kalau Kenichi nggak tahu apa itu. Wanita penyanyi itu nunjukin dengan cara magis, bikin gitar tiba-tiba muncul. Nunjukin bahwa itu adalah item box. Kenichi pura-pura terkejut. Setelah itu, penyanyi itu mulai nyanyi lagu, bikin sisa perjalanan Kenichi ke kota jadi lebih berkesan dan ajaib. Begitu sampai di Dahlia, Kenichi bantu Fuyo untuk turunkan barang-barangnya dan ngasih dia sekantong merica hitam sebagai tanda terima kasih atas tumpangannya. Dengar Kenichi mau bisnis di kota, Fuyo langsung khawatir dan bisik peringatan. Dia bilang bahwa jual merica itu berbahaya karena ada sindikat kuat yang nguasain perdagangan rempah-rempah. Walaupun gitu, Fuyo nerima hadiah itu, tapi ganti ngasih Kenichi beberapa koin perak dan tembaga sebagai gantinya. Gak mau terima secara gratis. Setelah Fuyo pergi, Kenichi mulai ngitung dan nyadar bahwa merica hitam yang dia beli harga murah di situs belanja ternyata dihargai 985 yen di sini. Penemuan ini bikin dia excited karena dia sadar dia punya potensi buat jadi kaya raya dengan usaha minimal, hanya dengan barter barang antara dua dunia. Kenichi langsung mau ke penginapan lokal buat nyari tempat tinggal dan ketemu sama pemilik penginapannya, Azalea. Pas dia pengen pesan kamar, dia dapat info dari Azalea bahwa kalau dia mau bisnis di Dahlia, dia harus daftar sebagai pedagang di guild. Karena dia nggak tahu bahasa negara itu, Kenichi minta bantuan Azalea buat nulis namanya, sambil nawarin dia sekotak permen asing sebagai imbalannya. Azalea dengan senang hati nerima permen itu dan, dalam satu malam, dia ngajarin Kenichi dasar-dasar bahasanya, yang gampang dia tangkap karena mirip sama bahasa Jepang. Sebagai ungkapan terima kasih, Kenichi melukis Azalea yang bikin dia terkesan. Azalea, yang ngerasa terharu dan senang, mutusin mau bikin pria baik hati ini jadi suaminya. Malam itu, dia ambil tindakan sendiri, nyatain perasaannya secara fisik, gak mau nunggu sampai mereka resmi menikah. Setelah kenalan dengan Azalea, Kenichi tinggal di penginapan itu. Cewek konyol itu pun memutuskan buat kasih melannya secara gratis. Kamu nonton ini? Aku tahu kamu pengen. Keesokan paginya, Kenichi pergi ke guild buat mendaftar dengan resmi. Di resepsionis, Kenichi dikasih selembar kertas buat diisi formulir pendaftaran. Setelah selesai ngisi formulir, dia diminta buat bayar sedikit uang sebagai tanda pendaftaran, sambil resepsionis itu lihat dokumen yang dia isi. Masalahnya, Kenichi ini bukan orang kaya, jadi dia nggak punya duit cukup buat bayar jumlah yang diminta. Makanya dia minta izin buat bayar secara cicilan. Tanpa banyak drama, si resepsionis setuju dan bilang ke Kenichi untuk nunggu sebentar. Lalu dia balik lagi dengan ID guildnya. ID ini bakal bikin Kenichi dikenali sebagai anggota guild, dan dia juga harus nampilin ini pas berbisnis. Setelah itu, Kenichi keluar dari guild dan balik ke penginapan. Tapi dalam perjalanan pulang, dia jalan-jalan lewat pasar dan beli sekumpulan buah-buahan. Azalea seneng banget lihat Kenichi bawa buah. Dia langsung ambil salah satu buah itu dan bilang betapa dia suka sama buah-buah itu dan rasa enaknya. Azalea ngucapin terima kasih ke Kenichi karena udah bawa buah-buahan untuknya. Terus dia nanya apakah Kenichi udah berhasil daftar di guild. Kenichi cuma angguk sebagai jawaban. Terus dia pergi ke bagian dalam penginapan. Sementara itu, Azalea kembali ngurusin pekerjaan lain karena bosnya manggil. Malam itu, pas Kenichi akhirnya istirahat dan ngecek ID guildnya, dia pun pergi tidur. Keesokan paginya, Kenichi udah bangun lebih awal sebelum Azalea. Pas Azalea ketemu Kenichi, dia lagi sibuk kerja dengan kayu dan paku. Dia kaget banget karena nggak pernah tahu kalau Kenichi jago banget dalam pertukangan. Dia terus puji Kenichi ketika dia menunjukkan penjepit baju yang dia buat. Penjepitnya kelihatan kuat dan menarik, jadi dia nanya apakah boleh bikin beberapa untuknya dan apakah Kenichi berencana untuk jual itu ke orang lain. Di kota mereka biasanya pakai yang palsu, yang gampang banget patah, atau jadi bentuknya aneh. Tapi Kenichi yang bodoh ini nggak pernah kepikiran untuk jualan itu. Setelah mikir-mikir barang Azalea, Kenichi mutusin buat buka toko langsung, buat bisnis pertukangannya. Di hari yang sama, dia pergi ke pasar dan nemuin tempat buat jual produknya. Pas dia udah siap, pemilik toko di sebelahnya mulai bingung kenapa Kenichi datang tangan kosong. Sampai akhirnya dia ngeluarin kiosnya dari kotak barang sihirnya. Setelah itu, dia pamerin penjepit baju dan barang-barang lain yang mau dia jual. Nggak sampai semenit,
udah ada pembeli yang nyamperin tokonya. Dia disambut dengan baik dan langsung jual penjepit baju itu ke pembeli tersebut, sambil tukar sapa dan sedikit info tentang diri masing-masing. Kegiatan ini berlanjut dengan pembeli-pembeli lain hingga sore. Kenichi mulai ngerasa lapar, jadi dia mutusin buat makan sesuatu. Beberapa menit setelah dia makan, muncul lagi pembeli lain. Tapi pembeli yang satu ini kelihatan beda dari yang lain. Dia bawa pedang di sisinya dan bajunya sangat rapi, bikin Kenichi merasa dia ini orang kelas atas dan mungkin punya banyak penawaran menarik. Si pemuda ini ngeliat pisau yang dia anggap menarik, terus nanya berapa harganya. Dia hampir kehilangan akal pas Kenichi bilang harganya 2 koin perak. Tapi, dia masih ngerasa itu masuk akal. Setelah ngeliatin sebentar, dia berubah pikiran untuk nggak beli pisau pendek dan milih untuk ambil yang panjang. Sayangnya, Kenichi sendiri nggak punya pisau panjang, tapi dia nawarin sesuatu yang bahkan lebih berharga dan menarik. Setelah nunjukin pedang yang sangat panjang, tajam, dan bersinar, mata si pemuda itu langsung berbinar dengan semangat tinggi. Tapi, semangatnya langsung memudar drastis pas dengar harga yang harus dia bayar. Dia teriak ketakutan pas Kenichi bilang harganya 1 koin emas. Produk itu kelihatan bagus dan tahan lama, jadi dia merasa sulit untuk menolak. Sementara dia lagi mikir kritis tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba ada yang menyala di toko. Sebelum mereka sempat negosiasi harga, ada seorang gadis muda cantik yang berasal dari keturunan binatang di kota itu muncul di toko. Dan bukan cuma muncul di toko, dia bahkan berdiri dekat banget sama Kenichi, seolah-olah dia mau mencium dia. Orang mungkin mikir, dia mau menukarkan bibirnya dengan barang-barang pemilik toko setelah melakukan drama kecilnya yang konyol. Anak buahnya, yang penampilannya mirip binatang beneran, langsung nyambar salah satu tikar atap yang dia pakai buat bikin atap kiosnya. Dia awalnya mikir buat ngambil kembali, tapi kemudian dia berpikir untuk menjualnya, sembari bikin yang baru untuk dirinya sendiri. Setelah setuju untuk menjualnya ke mereka, monster-monster ini kesulitan ngitung nilai barang itu. Akhirnya, setelah mereka kesulitan ngitung nilai barang itu, pemilik toko lain bantuin untuk hitung totalnya, dan mereka pun bayar, lalu pamit ke Kenichi. Sementara itu, si pemuda yang tadi ngeliatin para monster mutusin buat beli pedang panjang itu dengan harga 1 koin emas. Dia ngeliat kesungguhan dan profesionalisme Kenichi dalam berbisnis dan produknya. Setelah hari yang menguntungkan, dia balik ke penginapan malam itu. Dengan penjualan yang banyak, Kenichi bisa bayar uang untuk hari-hari yang dia habiskan di penginapan, dan dia juga mutusin untuk nyimpen sebagian buat bayar cicilan pendaftarannya nanti. Malam itu, pas dia lagi mandi, Kenichi merasa kurang puas, jadi dia mutusin buat beli drum besar yang bisa dipakai buat bikin air panas dan mandi yang lebih nyaman. Terus dia pun siap-siap buat tidur. Bodohnya Kenichi, dia sebenarnya bisa aja mandi sederhana tanpa harus boros uang. Malam itu, dia mikir tentang semua petualangannya dan barang-barang baru yang dia dapetin. Dan dia kelihatan bangga sama dirinya sendiri sambil pelan-pelan terlelap, mikirin alasan dia dipindahin ke dunia lain dan cara terbaik buat bertahan hidup di sini. Sementara itu, di tempat lain yang tampaknya kayak hutan, ada seorang gadis muda bernama Anemon yang berusaha bertahan hidup. Dia bilang dia pengen hidup kayak manusia dan makan makanan anak. Tapi pas dia lagi mikir-mikir, ada suara yang memanggilnya. Alih-alih menjawab, dia malah lari menjauh ke semak-semak. Keesokan harinya, saat Kenichi lagi nyiapin tokonya, dia mutusin buat nambah stok barangnya dikit, jadi dia jual beberapa perhiasan. Bukan permata mahal atau apa sih, tapi kelihatan cantik, jadi mestinya bisa dapat untung lumayan. Pas itu, pembantu yang kemarin Margaret nongol lagi buat beli lebih banyak penjepit baju dari Kenichi. Dia nanya Margaret mau beli berapa banyak, dan dia kaget pas dengar ternyata Margaret mau beli 100. Kenichi terkejut. Tapi dia udah menyiapkan duitnya, jadi transaksi dah. Waktu lagi ngebungkus penjepit bajunya, Margaret lihat perhiasan yang baru dijual dan nanya apa itu terbuat dari berlian beneran. Kenichi bilang kalau perhiasannya terbuat dari kaca yang dipoles, tapi tetap aja kelihatan cakep. Jadinya, Margaret minta disisihin 1 biar nanti bisa dibeli. Seharian, bisnisnya berjalan kayak biasa aja, tapi pas Kenichi mau nutup tokonya, para manusia binatang kemarin balik ke tokonya. Muka mereka kelihatan serius, jadi Kenichi sempat khawatir mereka bakal ngehajar dia. Tapi terus Mayari berdiri,
mendekat ke wajah Kenichi dan bilang ke yang lain kalau dia beneran mencium bau rempah-rempah dari Kenichi. Para manusia binatang lainnya langsung minta Kenichi buat jual rempah-rempahnya. Tapi, Kenichi agak ragu mau jual karena udah dengar desas-desus soal sindikat rempah-rempah. Dia nggak ngerti gimana cara kerja mereka atau apa yang bakal mereka lakuin kalau tahu dia jualan rempah-rempah. Jadi dia nggak mau ambil risiko. Para manusia binatang terus-terusan minta. Tapi orang-orang di sekitar ngasih tahu mereka kalau nggak bisa maksa Kenichi yang masih baru buat ambil risiko besar demi mereka. Akhirnya mereka ngerti maksudnya. Kenichi emang nggak bisa jual rempah-rempah. Tapi sebenarnya nggak melanggar peraturan kalau dia cuma berbagi makan barang mereka. Jadi dia ngajak mereka buat makan bareng. Tapi makanannya harus di hutan biar nggak menarik perhatian buruk. Para manusia binatang senang banget dengar ini. Jadi malamnya, mereka semua kumpul bareng Kenichi dan Anama di pinggiran sungai buat mulai masak. Kenichi udah siap mau masak. Pas Anama nanya mau bantu apa, dia bilang ke Anama buat potong beberapa sayuran. Tapi pas Anama lihat sayurannya, dia kagum banget karena warnanya cerah dan menarik banget. Kenichi jelasin kalau dia dapat sayuran ini dari negara asing dan bisa jamin rasanya enak banget. Sementara Kenichi dan Anama lagi sibuk sama sayuran, Mayari dan teman-teman binatang yang lain lagi asik di sungai coba cari ikan. Nggak lama, mereka berhasil dapat ikan yang lumayan banyak. Setelah semua bahan siap, Kenichi mulai nyiapin ikan dengan rempah-rempah dan masukkan semuanya ke dalam panci buat dimasak. Hasilnya adalah makanan yang bikin orang-orang binatang itu jatuh cinta. Mereka belum pernah merasakan masakan kayak gini sebelumnya, jadi mereka sangat bersyukur. Tapi, semua makanan enak ini bikin mereka pengen minum alkohol banget. Anama bilang supaya mereka kontrol diri karena alkohol harganya mahal. Tapi Kenichi merasa nggak ada salahnya kasih mereka sedikit minuman. Jadi dia ngeluarin sebotol minuman murah dan tuangin beberapa gelas. Tapi, Kenichi bilang mereka harus bersumpah buat nggak cerita sama siapapun tentang makanan yang dia buat. Anama ngingetin Kenichi supaya jangan terlalu baik hati. Tapi dia gak ngerasa ada yang salah ngasih sedikit kebahagiaan ke manusia binatang itu. Apalagi mereka kelihatannya orang yang baik. Malam itu, mereka ngumpul bareng, minum baren, dan akhirnya tidur di bawah bintang-bintang. Mayare sepertinya udah mulai suka sama Kenichi. Keesokan paginya, Kenichi balik ke penginapan, dan Azalea kelihatan agak kesal karena dia keluar semalaman. Kenichi coba ngejelasin kalau dia cuma nongkrong sama beberapa manusia binatang di luar kota. Tapi lihat bulu kucing di bajunya, Azalea jadi curiga, dan dia pikir Kenichi udah ngelakuin lebih dari sekadar nongkrong. Dia juga marah karena Kenichi pilih cewek kucing daripada dia. Nanti di hari itu, Kenichi lagi siapkan tokonya buat siap-siap buka lagi. Tapi pas dia lagi benerin sesuatu, Margaret datang bareng Primula buat ngunjungin tokonya. Fokus Kenichi jadi teralihkan karenanya. Kenichi awalnya terpesona sama kecantikan Primula. Tapi pas dia lihat Margaret yang berdiri di belakangnya, dia nyadar kalau mereka pasti datang buat beli kalung yang kemarin dipesan Margaret. Dia ngeluarin kalungnya, dan Margaret langsung bayar. Lalu, kalau ngasih kalung itu ke Primula supaya bisa dia periksa. Terlihat betapa bagusnya kalung itu. Primula nggak percaya kalau itu bukan berlian asli. Dia nanya ke Kenichi, apakah ada yang lain di stok. Jadi, Kenichi ambil beberapa kalung lagi dari tokonya dan nunjukin ke Primula. Primula super terkesan dengan kualitas produk Kenichi. Apalagi dia juga ngeliat kalau Kenichi punya kotak barang sihir yang bisa nyimpen banyak barang. Dia pun ada permintaan buat Kenichi. Dia bilang kalau dia adalah anaknya pemilik perusahaan dagang malau. Dan kalau Kenichi mau, dia pengen ngenalin Kenichi ke bokapnya. Kenichi suka banget sama ide buat ketemu pemilik perusahaan dagang besar. Tapi dia jadi ragu karena ketemu orang berpengaruh bisa jadi masalah buat dia. Tapi Anama bilang kalau ayah Primula terkenal baik di kota ini. Dan semua orang bilang kalau dia adalah orang yang baik hati. Jadi Kenichi nggak perlu khawatir bakal kena masalah sama dia. Karena itu, Kenichi setuju buat ikut Primula. Jadi dia diundang untuk naik kereta bareng Primula supaya bisa ketemu ayahnya. Di perjalanan, Primula nunjukin beberapa replika penjepit baju yang dia buat. Dan meskipun bentuk kayunya gampang buat ditiru, klip metalnya terlalu sulit dibuat oleh pegawai miliknya. Kenichi ngerti kenapa mereka nggak bisa ngerjain itu. Soalnya dia sendiri juga nggak tahu gimana cara buatnya.
Tapi dia cuma tahu kalau itu sebenarnya proses yang rumit. Akhirnya mereka sampai di rumah Primula, dan Kenichi kaget banget lihat betapa besarnya rumah itu. Tapi Primula bilang kalau ini malah tergolong kecil dibanding rumah-rumah bangsawan di sekitar sini. Mereka masuk ke dalam, dan Kenichi diperkenalkan ke ayah Primula, Malo. Mereka saling menyapa, dan Malo ngajak Kenichi duduk supaya mereka bisa mulai ngobrol. Setelah Kenichi ngerasa nyaman, dia nunjukin beberapa barang yang dia punya, dan Malo sangat terkesan, sama kayak Primula. Di samping itu, Primula bilang ke Malo kalau Kenichi punya kotak barang sihir, dan Malo jadi tertarik karena dia juga punya itu. Kotak sihir itulah yang membantunya bangun perusahaan dagang ini sampai sejauh ini. Jadi kalau dipakai dengan benar, dia pikir Kenichi bisa sukses banget. Meskipun saat ini, Kenichi cuma make untuk nyimpen persediaannya aja. Nah, alasan Malo mau ketemu Kenichi adalah karena dia pengen bahas kemungkinan Kenichi jadi pemasok resmi untuk perusahaan Malo. Kenichi udah menduga bakal dapet tawaran kayak gini, dan dia berpikir Malo pasti mau menjualnya dengan cara yang bisa ngehasilin untung besar. Tapi kalau emang itu yang Malo mau, Kenichi nanya kenapa dia nggak terus beli barang dari tokonya dengan harga murah dan dijual lagi. Malo sih pasti bisa aja ngelakuin itu. Tapi itu trik bisnis yang licik, dan kalau Kenichi sampai tahu mereka jual barangnya tanpa izin, dia pasti nggak bakal senang dengan itu. Jadi, ngobrol langsung sama Kenichi kayak gini, bikin Malo punya keuntungan lebih dibanding pesaing-pesaingnya, yang pasti bakal mendekatinya juga. Setelah itu, Malo bilang mau mulai negosiasi kemitraan mereka, dan nawarin Kenichi 50% dari harga eceran untuk barang-barangnya. Sebenarnya, Kenichi bisa dapat tawaran yang lebih baik, tapi dia jujur aja udah seneng dengan keuntungan gila dari toko online-nya. Jadi dia setuju sama tawaran Malo, dan mereka pun berjabat tangan. Kenichi resmi tanda tangan kontrak pasokan, dan beberapa barang pertama yang dia suplai ke Malo, bikin dia dapat lebih dari 1 juta yen dalam bentuk koin. Tapi pas Primula ngeliat semua perhiasan cantik yang ada di tokonya Kenichi, dia langsung jatuh cinta dan nanya sama ayahnya kalau dia bisa beli perhiasan itu langsung dari Kenichi buat dirinya sendiri. Malo sama sekali nggak keberatan, jadi Primula nawarin untuk bayar 10 koin emas untuk perhiasan-perhiasan itu, yang setara dengan 2 juta yen. Jadi, untuk pertama kalinya sejak dia sampai di sini, Kenichi punya saldo bank 8 digit. Karena dia udah berhasil banget, dia mutusin buat mulai nyiapin segala sesuatunya untuk hidup tenangnya dan beli rumah dari tokonya. Keesokan harinya, dia keluar dari kota dan menuju hutan buat nyari tempat yang bagus buat rumahnya. Sebelum pergi, dia cerita sama Azalea soal rencananya supaya dia nggak khawatir. Tapi Azalea pikir itu agak aneh karena Kenichi rela hidup di hutan yang berbahaya daripada tinggal di kota. Setelah dia nemuin tempat yang pas, Kenichi beli alat pemotong rumput dan mulai ngerapihin area itu. Tapi dia nemuin sedikit masalah. Meskipun barang-barang lain di tokonya cukup murah, bahan bakar tetap aja mahal dimanapun kamu hidup. Nggak ada yang bisa dia lakuin tentang itu. Jadi dia tetap berjuang dengan biaya tinggi itu dan terus bekerja sampai akhirnya dia bisa bikin jalan buat masuk dan keluar dari hutan. Setelah itu, dia harus mulai motong pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Jadi, dia beli gergaji mesin dan mulai motong pohon. Setelah beberapa jam kerja keras, akhirnya Kenichi berhasil nebang banyak pohon di daerah itu. Jadi tinggal pindahin saja yang tersisa. Tapi pas dia coba masukin kayu-kayu itu ke dalam kotak barangnya, ternyata nggak muat. Kayunya terlalu panjang buat masuk. Jadi dia harus ngeluarin gergaji mesin lagi buat motong kayunya jadi potongan yang lebih kecil. Akhirnya, dia potong pohon-pohon itu jadi balok-balok sepanjang 10 meter. Dan sekarang dia bisa masukkan ke kotak barangnya. Jadi dia hampir selesai ngerjain pengangkutan pohon. Yang tersisa hanya menarik keluar tunggul-tunggul pohonnya. Tapi itu bakal jadi banyak pekerjaan, dan matahari udah mulai terbenam. Jadi dia mutusin buat balik dan nyelesaikan semuanya besok. Keesokan harinya, Kenichi kembali ke hutan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi setelah gali tunggul selama beberapa saat, dia nyadar kalau ini terlalu berat buat pria setengah payah kayak dia. Jadi daripada bikin punggungnya sakit, dia memutuskan buat beli mini ekskavator aja. Tapi pas dia lihat alatnya, dia nyadar kalau dia baru aja ngeluarin 1,2 juta yen buat mesin berat karena dia nggak mau kerja manual, dan dia mulai nyesel sedikit.
Tapi di sisi lain, ini berarti dia nggak perlu kerja keras. Jadi mungkin ini adalah investasi yang layak. Dia nyalain mesinnya, tapi terus dia nyadar kalau alat ini butuh bahan bakar diesel. Dan tokonya sama sekali nggak jual diesel. Dia mulai panik karena sayang banget kalau dia nggak bisa pakai ekskavator ini setelah ngeluarin uang sebanyak itu. Dia mikir sejenak dan nyadar kalau dia mungkin bisa bikin diesel sendiri dengan mencampur kerosin dan beberapa bahan tambahan. Tapi pas dia mau nyobain, dia ingat kalau dia bisa merusak mesin ekskavator kalau campurannya salah. Jadi, buat lebih aman, dia memutuskan buat nyobain campurannya di generator diesel dulu. Setelah ngisi penuh, dia coba nyalain, dan sepertinya berjalan dengan baik. Jadi dia yakin diesel buatannya akan berfungsi di ekskavator. Dia pun berniat kembali ke hutan besok untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Kenichi perlu ngelakuin sesuatu buat semua serangga yang ada di luar. Jadi keesokan harinya, dia mutusin buat pergi ke toko sihir lokal buat beli batu sihir pengusir serangga. Pas dia masuk toko, penyihir yang punya toko itu menyapa Kenichi dan nanya dari mana dia. Soalnya dia belum pernah lihat Kenichi sebelumnya. Kenichi jelasin kalau dia adalah orang asing yang baru aja buka toko di kota ini. Dan dia ke situ mau beli batu pengusir serangga. Penyihir itu bilang kalau batu itu harganya 3 koin perak. Tapi itu sangat mahal. Jadi Kenichi coba buat negosiasi dan nawarin si penyihir 2 jeruk kalau dia bisa menurunkan harga. Penyihir itu belum pernah lihat jeruk sebelumnya. Jadi dia pikir itu pasti buah eksotis dan setuju buat kasih Kenichi diskon karena itu. Kemudian di hari yang sama, Kenichi pergi ngobrol sama Anama. Dan dia bilang kalau si penyihir itu orang yang sangat berpengetahuan. Jadi dia orang yang baik buat dijadiin teman. Sebaliknya, ada penjahat buronan, Shaga, yang poster-poster pencariannya udah ditempel di seluruh kota. Dia adalah pemimpin kelompok bandit yang terkenal. Jadi, hadiah untuk nangkapnya cukup besar. Nyatanya, malam itu, Shaga mengorganisir serangan ke sebuah kereta yang penuh dengan budak yang sedang diangkut dan tidak tahu apa rencana mereka sebenarnya. Keesokan harinya, Kenichi balik lagi ke hutan buat pakai ekskavatornya. Dan sekarang, dia udah gak nyesel sama pembelian itu. Soalnya, sebikin kerjaannya jauh lebih gampang, ini juga sangat menyenangkan. Sekarang, gak ada yang bisa menghentikannya dari mewujudkan mimpinya hidup tenang di hutan. Tapi setelah ngeluarin banyak uang untuk ekskavator, dia jadi sangat dekat dengan kondisi keuangan yang kritis. Jadi, dia harus menunda semua progres pembangunan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Kenichi ketemuan sama Malo dan Primula lagi, dengan harapan bisa jual garam dan gula buat dapat untung yang bagus. Malo nyobain gulanya, dan dia ternyata suka banget sama kualitasnya. Tapi dia nggak bisa beli dari Kenichi. Negara menguasai semua hak atas gula dan garam, jadi Malo bakal kena masalah kalau belinya dari sumber yang nggak resmi. Tapi ada kabar baiknya nih, permata yang Kenichi jual sebelumnya laris manis kayak kacang goreng. Jadi Malo mau beli lebih banyak lagi saat itu juga. Dari permata tambahan yang barusan Kenichi jual, dia dapat 15 koin emas yang kira-kira setara sama 3 juta yen. Jadi, Kenichi punya cukup uang buat akhirnya beli rumah kayu yang dia lihat di tokonya. Dia merasa nggak percaya kalau ada rumah kayu utuh dijual di toko itu dan cuma seharga 1,7 juta yen. Kedengarannya kayak terlalu bagus buat jadi kenyataan, tapi Kenichi nggak mau melewatkan penawaran itu. Jadi dia beli rumah kayunya. Begitu dibeli, Kenichi malah ketimpa tumpukan papan kayu beserta petunjuk yang dia nggak ngerti. Dia lumayan lama baca-baca petunjuknya, dan seperti yang dia cemaskan, ngerakit rumah ini bakal jadi kerjaan yang super ribet. Tapi karena udah terlanjur bayar, ya mau nggak mau dia harus nyelesain. Saat Kenichi mulai ngerakit, kebetulan banget ada manusia binatang yang lewat. Sebagai tanda terima kasih, mereka memutuskan buat bantuin Kenichi ngerjain rumahnya. Nggak kerasa, beberapa minggu berlalu, dan berkat bantuan dari manusia binatang, Kenichi bisa bikin kemajuan yang mantap dengan rumah kayunya, sambil tetap buka dagangannya. Dalam waktu kurang dari sebulan, akhirnya rumah kayunya kelar juga. Tanpa bantuan manusia binatang, Kenichi pasti nggak akan bisa selesai secepat ini. Sebagai tanda terima kasih, Kenichi ngadain pesta barbeque yang seru buat mereka. Tapi, walaupun rumahnya udah selesai, masih banyak banget yang harus Kenichi lakuin sendiri, kayak ngecat dinding dan atapnya, serta bikin listrik. Butuh waktu sebulan lagi buat nyelesain semua kebutuhannya. Tapi setelah semua beres,
rumah Kenichi akhirnya bisa mandiri dan gak perlu bergantung ke orang lain. Dia bikin pagar di sekeliling rumah dan kebunnya. Untuk listrik, dia pasang beberapa panel surya. Akhirnya, setelah semua siap, rumah impian Kenichi berdiri juga. Untuk ngerayain, hal pertama yang Kenichi lakuin adalah mandi air hangat yang enak banget. Walaupun, dia masih harus mikirin gimana caranya punya saluran air di dalam rumah. Karena buat ngisi bak mandi, ini aja dia harus bolak-balik naik sepeda berkali-kali. Paginya, Kenichi balik ke penginapan buat kasih tahu Azalea kalau kabin hutan miliknya udah kelar. Jadi dia nggak bakal nginep di penginapan ini lagi. Azalea agak kaget karena dia nggak nyangka Kenichi beneran serius waktu bilang mau bangun rumah di hutan. Tapi dia juga senang karena setidaknya Kenichi bisa ngelampaui salah satu tujuannya. Walaupun artinya dia nggak bakal sering ketemu Kenichi lagi. Hari berikutnya, Kenichi bangun pagi di rumahnya. Di pagi yang cerah itu, Kenichi memutuskan buat keluar dan ambil beberapa foto bunga-bunga di sekitar. Tapi keceriaannya langsung berhenti ketika hampir kena panah. Saking kagetnya, Kenichi jatuh dari sepeda, tapi panah-panah itu masih aja melesat ke arahnya. Dia buru-buru sembunyi di balik pohon. Ternyata yang nembakin panah itu adalah manusia binatang baru yang kebetulan tinggal di hutan itu. Mereka bilang lagi berburu dan refleks aja nyerang Kenichi. Tapi meskipun mereka udah sadar kalau Kenichi adalah manusia yang bangun rumah di hutan itu, mereka tetap aja mau nyerang. Kenichi nggak tahu kenapa manusia binatang itu nyerang dia, tapi dia nggak bakal diam aja dan biarin gitu aja. Jadi dia ambil ketapel dari tasnya dan balas menyerang. Manusia binatangnya jadi agak kaget karena mereka nggak nyangka manusia lemah ini bakal ngelawan. Mereka mulai mikir ulang setelah Kenichi mulai ngelempar kembang api dan dia ngeluarin ekskavatornya. Manusia binatang yang lihat itu langsung panik dan nggak mau nungguin buat lihat apa yang bakal terjadi. Jadi mereka kabur semua. Kenichi kebingungan apa yang baru saja terjadi. Nah, pas Kenichi lagi mikir, dia ngelihat ada hewan luka yang tergeletak di bawah pohon. Meong-meong kesakitan. Ternyata kakinya kena panah, dan mungkin dia nggak bakal bertahan lama kalau Kenichi nggak cepat-cepat bantu. Kenichi mendekati kucing itu, tapi si kucing nggak percaya sama dia. Jadi dia ngamuk waktu Kenichi makin dekat. Kenichi pastinya nggak mau digigit, jadi dia keluarin sedikit uang buat beli pelindung lembut sebagai antisipasi. Waktu dia mau cabut panahnya, si kucing udah lemas dan hampir nggak melawan, jadi bisa lebih gampang ngobatin lukanya. Dia beli sedikit alkohol buat disinfektan luka dan olesin krim antibiotik. Luka si kucing udah diobatin, tapi masih belum ada jaminan kucing itu bisa bertahan hidup di luar sana. Akhirnya, Kenichi mutusin buat bawa kucing itu pulang ke rumah. Dia siapin selimut buat si kucing istirahat, tapi kucing itu masih belum bergerak sama sekali sejak diobatin. Jadi, Kenichi mulai khawatir. Dia belum nemuin dokter hewan sejak dia datang ke kota ini. Tapi mungkin ada sihir penyembuhan yang bisa dia pakai. Dia memutuskan buat nanya-nanya sama penyihir. Penyihir dengar cerita Kenichi dan nyadarin kalau dia sebenarnya nemuin bobcat. Tapi dia nggak ngerti kenapa Kenichi mau repot-repot sembuhin hewan itu. Dia bilang, kamu bisa aja bunuh itu dan jual bulunya buat dapat untung yang bagus. Jadi, penyihir itu nggak bisa bantu banyak. Kenichi keluar lagi dan pas waktu itu, dia kebetulan ketemu Mayare yang lagi lewat. Mayare langsung loncat ke dia dan mulai mencium-cium sekelilingnya. Dia mencium aroma bobcat dari Kenichi. Dan di budayanya, bobcat itu dianggap sebagai utusan Tuhan. Jadi dia jadi excited banget dan pengen lihat langsung. Mayare ngikut Kenichi pulang ke rumahnya. Dan begitu dia lihat bobcat itu, dia langsung bisa nebak kalau lukanya disebabkan oleh para manusia anjing. Sementara itu, bobcatnya kelihatan udah amdingan, tapi dia masih terus berusaha menjilati lukanya. Akhirnya, Kenichi terpaksa pasang kerucut di kepala bobcat itu, biar dia nggak bisa jilatin lukanya. Mayare terkesan banget sama seberapa mampu Kenichi dalam urusan kesehatan. Jadi dia nanya apakah Kenichi seorang dokter. Tapi Kenichi jawab, enggak, aku cuma tahu sedikit tentang pertolongan pertama. Mayare pengen ngucapin terima kasih ke Kenichi karena udah nyelamatin bobcat itu. Jadi dia keluar sebentar buat berburu dan dapat daging burung buat Kenichi. Pas dia balik bawa hasil buruannya, Kenichi masak itu buat makan malam mereka. Setelah makan, Mayare udah ngeluh capek banget. Jadi dia nanyain ke Kenichi, boleh nggak dia tinggal semalam di situ? Kenichi nanya, apa kamu beneran mau ninggalin kerjaanmu dan nginep di sini?
Tapi Mayare lebih khawatir tentang Bobcat daripada pekerjaannya saat ini. Kenichi setuju untuk ngizinin dia nginep, tapi dia cuma punya satu tempat tidur. Mayare jadi usul supaya mereka tidur bareng. Dan malam itu, Mayare malah tiduran di atas Kenichi. Beberapa hari kemudian, si kucing udah kelihatan jauh lebih baik, jadi Kenichi mutusin buat mulai ngurus kebunnya. Meskipun dia bisa beli bibit dan alat untuk bercocok tanam, tapi Kenichi masih harus mikirin soal air karena harus lari ke sungai setiap kali mau nyiram tanamannya. Bakal jadi kerjaan yang ribet banget. Yang pertama kali kepikiran adalah bikin sumur dengan pompa. Tapi itu harus jadi proyek besok, karena dia udah terlalu capek buat ngelakuin hari ini. Dia pergi tidur. Dan keesokan paginya, dia bangun dengan sensasi Bobcat lompat perutnya. Meskipun itu nyakitin, dia senang banget lihat Bobcat itu sudah pulih. Jadi, dia lepas kerucutnya, dan biarin si Bobcat kembali ke alam untuk menjalani hidupnya. Kembali lagi ke masalah sumur, Kenichi memutuskan buat ambil beberapa hari libur dari lapaknya supaya bisa fokus ngerjain sumur. Dia mulai menggali tanah dan pasang pompa listrik, jadi sekarang dia bisa dapat air bersih kapanpun dia butuhkan. Sebagai perayaan, dia mulai ngisi bak mandinya supaya bisa mandi yang enak. Tiba-tiba, dia dengar Primula manggil dia. Kenichi kaget lihat dia di sini. Jadi Primula jelasin kalau dia nggak buka tokonya hari ini. Jadi dia agak khawatir. Primula khawatir setelah Mayare bilang tentang rumah kayu Kenichi, jadi dia memutuskan buat ngunjungin Kenichi. Begitu sampai, dia terkesan banget karena Kenichi bisa bangun semua ini sendirian. Tapi, dia ngelihat ekskavator gede di samping rumahnya, jadi dia penasaran dan nanya tentang itu. Kenichi sebenarnya malas buat menjelaskan cara kerjanya, jadi dia bilang aja itu adalah familiar panggilan miliknya, biar kelihatan simple. Primula langsung percaya sama dia, dan sekarang dia mikir Kenichi bisa sihir. Kenichi minta Primula buat jagain rahasia ini pas dia balik ke rumah. Ngomong-ngomong, jam segini gerbang kota pasti udah tutup, jadi Primula nggak bisa pulang lagi. Dia udah nyadar soal itu, makanya dia mau nginep di rumah Kenichi. Walaupun Kenichi udah memperingatkan dia kalau dia hanya punya satu tempat tidur, Primula tetap mengotot kalau itu nggak masalah. Pas lagi ngomong, Primula ngeliat drum di belakang Kenichi. Dia nanya, itu buat apa? Kenichi menjelaskan bahwa itu adalah bak mandi air panas, dan Primula jadi excited dan minta buat nyobain. Saat malam tiba, Kenichi udah ngehangatin bak mandinya. Primula langsung nyebur, dan dia benar-benar suka banget sama sensasi hangatnya. Tapi, karena dia ada di tengah hutan, dia mulai merasa agak nggak nyaman, jadi dia mulai manggil Kenichi. Kenichi bilang kalau dia duduk di sisi dinding, tapi Primula bilang dia bakal merasa lebih baik kalau bisa lihat Kenichi langsung. Setelah selesai mandi, Kenichi kasih dia jubah mandi buat dipakai. Dan Primula langsung jatuh cinta sama sentuhan hangatnya. Dia nanya ke Kenichi, "Kamu bisa jual ini ke aku?" Kenichi bilang itu nggak untuk dijual, tapi Primula terus memohon. Jadi akhirnya Kenichi setuju buat jual beberapa jubah mandi ke dia. Kemudian, Kenichi kasih dia gaun tidur buat dipakai malam ini, dan Primula hampir nggak percaya sama banyaknya barang-barang keren yang ada di tempat Kenichi. Dia yakin Kenichi bakal jadi pedagang terbesar di kerajaan kalau mau. Tapi, Kenichi sendiri nggak terlalu tertarik dengan tujuan itu, karena bakal bikin banyak masalah buat dia jika ketahuan. Kenichi jelas-jelas pengen banget hidup tenang, dan dapat uang yang cukup buat hidup nyaman. Jadi Primula janji bakal bantu dia mempertahankan kehidupan tenangnya itu. Setelah beberapa waktu, mereka pun siap buat tidur. Tapi, Kenichi nggak mau kejadian aneh yang sama kayak waktu sama Mayare terulang. Jadi dia mutusin buat beli tempat tidur kedua buat Primula, supaya bisa aman dari hal-hal yang diinginkan. Sementara itu, di tempat persembunyian para penjahat, Shaga kelihatannya dapat pekerjaan dari seseorang yang sangat penting, dan ini bisa jadi masalah di masa depan. Paginya, Kenichi antar Primula pulang, dan pas di sana, dia mutusin buat ngomong sama Malo tentang jubah mandi yang Primula tanya. Malo penasaran sama bahan aneh itu dan berpikir kalau itu bakal laku keras. Karena mereka udah ngobrolin itu, Kenichi juga nyoba ngusulin ide buat jualan sesuatu yang lebih menantang. Primula sangat tertarik. Tapi Malo langsung menolak ide itu. Tiba-tiba, Margaret masuk ke ruangan, bawa buku-buku yang diminta Malo. Karena Kenichi kelihatan penasaran, Malo ngeluh kalau dia lagi nulis ulang semua buku khas lama,
Karena kekaisaran baru aja bikin sistem baru yang canggih buat melacak penjualan yang disebut akuntansi double entry. Kenichi langsung teringat, karena sistem double entry itu umum banget di Jepang. Ini juga bikin dia ingat sesuatu yang pernah Malo bilang tentang pengaruh kekaisaran yang semakin cepat menyebar, berkat penemuan-penemuan dari seorang pria misterius. Malah, Malo baru aja mau nguji salah satu penemuan terbaru dari pria ini, dan yang mengejutkan Kenichi, itu adalah pompa air pitcher. Kenichi udah curiga sebelumnya, tapi buat seseorang bisa ngedesain pompa air pitcher dengan mudah, itu butuh pengetahuan tentang bagaimana cara kerjanya. Ini berarti mungkin ada orang lain di dunia ini yang juga dikirim dari Jepang, dan Kenichi jadi agak khawatir karena dia sekarang punya saingan. Selama beberapa hari ke depan, Primula kadang ngunjungin Kenichi. Primula datang lagi ke rumah Kenichi malam ini. Dan itu spesial karena dia mau berangkat buat ambil pasokan besok. Dia nggak bakal bisa mampir buat sementara waktu. Dia nanya ke Kenichi, apakah dia masih punya gaun malam yang menantang, karena dia mau beli itu. Kenichi penasaran, lalu nanya apa dia ada pria yang mau dia goda. Primula dengan percaya diri bilang, Kenichi sendiri yang dia incar. Kenichi beneran bingung harus jawab apa. Dan dia merasa nggak tepat kalau dia harus punya hubungan kayak gitu sama Primula. Apalagi dia temenan sama Malo. Dan Malo pasti nggak bakal setuju Primula terlibat sama pria tua kayak dia. Tapi, Primula bilang dia udah dapet restu dari ayahnya. Jadi itu bukan masalah. Walaupun begitu, Kenichi masih merasa banyak hal yang harus dia urus sekarang. Jadi dia minta Primula buat nunda pembicaraan tentang hubungan mereka buat sementara waktu. Primula ngerti, tapi dia bilang, setidaknya aku pengen tidur bareng di tempat tidur yang sama kamu sebelum pergi, meskipun cuma buat tidur di sebelahmu. Pagi itu, Kenichi dapat kunjungan mengejutkan dari seorang ksatria. Ternyata, dia adalah Norsepaw, orang yang datang ke lapak waktu itu. Norsepaw bilang dia dikirim ke sini untuk menyelidiki karena ada laporan tentang seorang kakek aneh yang tinggal di hutan. Tapi karena dia udah kenal Kenichi, dia bisa lapor balik kalau tidak ada yang mencurigakan di sini. Sebelum pergi, Norsepaw bilang ke Kenichi tentang kabar menarik yang dia dengar baru-baru ini. Ada seorang penyihir di kekaisaran yang menciptakan bumbu luar biasa yang disebut mayones. Dan dia entah bagaimana berhasil mengalahkan seekor naga dengan itu. Kenichi nggak ragu lagi bahwa orang misterius ini pasti berasal dari Jepang. Dan dengan semua pencapaian luar biasa yang udah dia buat, Kenichi merasa benar-benar kalah saing. Waktu berlalu sebulan tanpa masalah. Suatu sore, Kenichi lagi santai di kiosnya dan sadar kalau karavan bawa barang-barang Primula harusnya balik sebentar lagi. Jadi dia rencana mampir ke sana nanti. Tapi tiba-tiba aja dia dengar keributan di alun-alun kota. Jadi dia bangkit buat cek ada apa. Ternyata karavan kena serang bandit dan semua orang di dalam karavan diculik, termasuk Primula. Malo sampai mohon-mohon ke para petualang di jalanan buat tolong selamatin anaknya. Tapi karena bandit yang nyulik dia adalah penjahat terkenal bernama Shaga, gak ada yang berani ngelawan dia. Dan Odo Ksatria butuh waktu berhari-hari buat ngatur misi penyelamatan dalam situasi kayak gitu. Sementara itu, Primula dikurung dalam sel sama Shaga dan anak buahnya. Dia sih masih aman sekarang, tapi itu karena Shaga rencana buat jual dia ke bangsawan-bangsawan jahat buat dapat lebih banyak duit, dan kemungkinan dia kabur sendiri kecil banget. Kemungkinan Primula bisa kabur sendiri, itu benar-benar no. Malo ngerti kalau cuma nunggu waktu aja sebelum Primula menghadapi nasib buruk, makanya dia benar-benar putus asa buat selamatin dia, dan akhirnya minta tolong ke Kenichi. Nah, Kenichi sebenarnya nggak bisa bertarung, tapi dia peduli banget sama Primula. Jadi akhirnya dia setuju buat ngelakuin sesuatu. Tapi dia nggak punya cukup uang buat menjalankan rencananya. Jadi dia bilang ke Malo kalau dia butuh dana buat persiapan. Tanpa ragu, Malo kasih 1 tas koin emas. Karena dia mau kasih semua uangnya ke Kenichi, asalkan Primula bisa balik dengan selamat. Dia kasih tahu Kenichi kalau markas Shaga ada di reruntuhan 50 km sebelah barat Dahlia. Dan itu lumayan jauh. Jadi Kenichi harus nyiapin kendaraan. Dia cek mobil-mobil yang ada di tokonya, dan akhirnya mutusin buat beli truk. Tapi sebelum itu, dia ngasih tahu semua orang kalau dia bakal pakai sihir pemanggil. Jadi mereka semua harus menjauh dulu. Dia terus ngelakuin mantra lucu biar kelihatan kayak sihir pemanggil beneran. Dan begitu truknya muncul, dia naik ke atas dan tanya ada enggak yang mau ikut bertarung.
Shaga punya hadiah buronan besar di kepalanya, jadi kalau bisa ngalahin dia, bakal ada hadiah gede buat semua yang terlibat. Tapi, meski kedengarannya menggiurkan, gak ada yang terima tawaran Kenichi karena Shaga itu ancaman yang berat banget. Kenichi mulai khawatir kalau dia harus ngelakuin ini sendirian. Tapi tiba-tiba, kucing hutan yang dia selamatkan bulan lalu datang ke dia. Dan meskipun dia nggak bisa bahasa kucing, dia ngerti kalau kucing hutan itu mau bantu. Ngomong-ngomong soal kucing, Mayari dan kaum manusia hewan lainnya juga mau bantu Kenichi. Karena mereka masih punya hutang budi atas bantuan yang pernah Kenichi kasih. Kenichi senang banget lihat ada yang siap dukung dia. Jadi buat persiapan pertarungan, dia beli busur panah majemuk buat Mayari dan kapak, serta beberapa pedang buat saudara-saudaranya Mayari. Tiba-tiba, Kenichi dengar ada yang bilang mau bantu juga. Jadi dia lihat ke bawah, dan ternyata North Pole lagi berdiri di situ. Kenichi langsung merasa lebih tenang. Tahu ada ksatria berpengalaman yang mau ikut. Tapi dia penasaran juga kenapa North Pole bisa jalan-jalan di kota dengan baju zirah lengkap. North Pole jelasin kalau dia baru aja dapat pedang baru yang dibuat dari bahan yang Kenichi kasih. Makanya dia cari kesempatan buat pakai seharian ini. Dan bunuh beberapa bandit jadi alasan yang pas banget. Ada satu orang lagi yang bilang mau ikut, tapi ternyata itu pemilik toko sihir. Kenichi langsung coba bilang ke dia kalau itu terlalu berbahaya buat orang tua sepertinya. Tapi, si kakek ngasih tahu kalau dia dulu pernah jadi penyihir pas muda, dan meskipun sekarang sudah tua, sihir apinya masih sekuat dulu. Kenichi setuju kalau dia pasti berguna dalam pertempuran, jadi dia izinin si kakek ikut. Tapi tiba-tiba Anama bilang dia juga mau gabung. Kenichi coba bilang ke Anama untuk tetap tinggal. Soalnya dia mikir, dia nggak bisa bantu apa-apa dalam pertarungan. Tapi Anama ngasih tahu kalau dia bisa tetap kasih semangat dan masak makanan buat kelompok. Dia juga janji bakal lari secepatnya begitu ada pertempuran. Jadi Kenichi nggak perlu khawatir harus melindunginya. Akhirnya Kenichi setuju bawa Anama buat kasih semangat. Tapi dia langsung stop ketika Malo bilang mau ikut juga. Jadi dia bilang Malo untuk tetap di sini dan nunggu Primula balik dengan selamat. Kenichi sekali lagi tanya apakah ada orang lain yang mau ikut. Tapi semua yang tersisa terlalu takut buat berhadapan dengan Shaga. Jadi mereka semua mundur dan kerumunan pun hilang. Kelihatannya 7 orang ini harus ngelakuin ini sendirian. Jadi sebelum berangkat, Kenichi pergi ke guild dan daftar sebagai petualang, sambil resmi kasir formulir permintaan mengalahkan Shaga. Setelah itu, kelompoknya berangkat dengan truk Kenichi, tapi pas mereka keluar dari kota, semua orang yang terlalu takut untuk berantem mulai mengejek Kenichi, karena mereka pikir dia cuma mau bawa kabur uang yang Malo kasih. Sementara itu, di reruntuhan, sel tempat Primula ditahan dibuka, jadi gadis yang ditangkap Shaga sebagai budak bawain makanan buat dia. Tapi, Primula lihat kalau gadis itu kelaparan, jadi dia nawarin buat kasih roti tersebut. Gadis itu bersyukur banget atas kebaikan Primula dan langsung makan. Sembari dia makan, Primula tanya beberapa hal. Dia jadi tahu kalau gadis itu juga ditahan di sini. Jadi dia nanya apakah gadis itu mau kabur bareng dia. Gadis itu pasti mau keluar dari sini, tapi dia merasa itu nggak mungkin dengan keadaan mereka saat ini. Namun, Primula yakin ini cuma masalah waktu sebelum bantuan datang untuk mereka. Setelah mendekati markas, Kenichi sama yang lain berhenti buat istirahat. Begitu mereka selesai makan, Kenichi ngumpulin semua orang buat mulai rapat strategi. Dia nyusun rencana dasar serangan. Semua orang setuju kalau rencana Kenichi itu bagus. Jadi mereka semua siap-siap posisi dan Mayari dikirim buat mengintai. Kenichi bisa tetap berkomunikasi sama dia pakai radio yang dia beli. Tapi supaya lebih gampang, saat Mayari nanya tentang radio itu, dia bilang aja itu alat sihir yang memungkinkan mereka ngobrol jarak jauh. Sekarang Mayari udah siap jadi pengintai. Kenichi dan yang lain naik ke truk supaya bisa berangkat. Dan Anama ditinggal di belakang demi keselamatannya. Karena nggak ada jaminan mereka bisa menang, Kenichi minta Anama buat hubungi guild petualang kalau mereka nggak bisa balik dalam waktu sehari. Hari udah larut, Kenichi nanya ke Mayari tentang status para bandit. Dan dari yang dia lihat, sepertinya bandit-bandit itu lagi berpesta. Nyatanya, kebanyakan dari mereka udah mabuk sekarang. Jadi ini jadi kesempatan yang sempurna buat mereka menyerang. Sebelum mereka masuk, salah satu manusia hewan buat Kenichi tertarik karena dia ngasih Kenichi sebutir kenari.
Kenichi bingung nanya, ini buat apa? Jadi, si manusia hewan itu jelasin kalau itu biji buat bantu Kenichi ngelupakan fakta dia bakal bunuh orang. Ternyata, buat Kenichi itu udah cukup. Jadi dia gigit bijinya dan langsung merasakan melayang dan senang dalam hidupnya. Kenichi hampir nggak ngerti apa yang terjadi lagi, tapi dia ingat kalau dia punya misi. Jadi dia naik ke belakang kemudi dan mulai nyetir kayak maniak melewati hutan. Di kamp para bandit, semua bandit masih asik bersenang-senang. Tiba-tiba, dua dari mereka ngelihat truk mendekat. Langsung ditembak di kepala sama Miarei. Selanjutnya, mereka harus melewati gerbang kastil. Jadi si kakek naik ke atap truk dan ngeluarin sihir ledakan buat bikin lubang. Sejak saat itu, seluruh kamp bandit sudah dalam keadaan siaga tinggi. Tapi sudah terlambat, karena Kenichi dan yang lainnya udah masuk. Karena para bandit sebelumnya udah terlalu banyak minum, mereka semua dalam keadaan mabok dan gak pakai armor. Jadi Miarei dan saudaranya bisa dengan cepat mengatasi beberapa bandit yang mendekat. Northpaw, si ksatria, keluar dari truk dengan semangat tinggi, pengen kasih persembahan pedang barunya dengan darah musuh-musuhnya. Kenichi terkesan banget sama kekuatan Northpaw sampai dia jadi distracted, dan ada satu bandit yang coba menusuknya dari belakang. Tapi untungnya, kucing hutan itu udah datang tepat waktu buat nyelamatin dia. Semakin banyak bandit muncul dari reruntuhan, jadi Kenichi mutusin buat panggil alat beratnya dan ngeluarin ekskavatornya buat ngehancurkan mereka. Para manusia hewan terus berjuang buat ngeliminasi sebanyak mungkin bandit, dan Northpaw di sini show off kekuatannya di depan para bandit. Sementara itu, Kenichi lagi ngacauin bandit-bandit dengan ekskavatornya. Dia tanpa sengaja bikin lubang di salah satu dinding dan menemukan banyak tahanan bandit di dalamnya. Dia langsung cek apakah Primula ada di sana juga. Tapi dengan horor, dia ngeliat kalau Saga udah antisipasi misi penyelamatan mereka karena dia nahan Primula sebagai sandera di atas menara. Primula merasa lega banget karena Kenichi beneran datang nyelamatin dia. Tapi Saga, si penjahat, panik karena semua anak buahnya udah kalah. Dia kira bakal ada kelompok kecil yang nyelamatin Primula. Tapi dia sama sekali nggak nyangka kalau mereka sekuat ini. Meskipun situasinya udah gawat, Saga masih merasa dia yang punya keuntungan. Jadi dia minta Kenichi dan yang lain buat langsung jatuhin senjata mereka. Kalau nggak mau dia nyakiti Primula di situ juga. Mereka semua membeku di tempat, takut Primula akan terluka. Tapi Kenichi udah nggak mau kasih Saga kabur. Jadi pas Saga gak melihat, dia beli pointer laser dan bilang ke Miarei untuk nembak Saga saat dia kasih sinyal. Miarei paham pesan itu, jadi Kenichi gerakin pointer laser ke mata Saga buat butakan dia. Dan begitu Saga lepas pegangan dari Primula karena sakit, Miarei langsung nembak tepat ke bahu Saga. Kenichi langsung lari naik tangga buat bawa Primula ke tempat aman. Tapi Saga udah bisa lihat lagi dan bersiap untuk menyerang mereka berdua. Untungnya, sebelum Saga bisa melakukan sesuatu, gadis Buddha itu menggunakan semacam sihir untuk menjatuhkan Saga. Dan begitu dia jatuh ke tanah, posisinya pas banget buat Miarei ngasih tembakan tepat di kepala. Dengan itu, kelompok mereka menang, dan Primula akhirnya aman. Jadi hal pertama yang mereka lakukan adalah mengirim Nyanji kembali untuk kasih tahu Anama tentang kabar baik ini. Selanjutnya, Kenichi nyimpan semua kendaraan dan beli baju untuk semua tahanan yang mereka selamatkan. Sementara mereka semua bersih-bersih, dia lihat gadis kecil itu dan minta Primula untuk mandiin dia. Dan sambil mandiin, dia kasih Primula sepasang gunting buat motong rambut gadis itu. Primula sekali lihat guntingnya langsung nanya ke Kenichi, bisa nggak jualin ini lagi? Pasti bakal jadi barang yang populer. Tapi terus perempuan-perempuan lain ngingetin dia bahwa dia lagi telanjang. Jadi, dia mundur dengan malu. Setelah semua orang pakai baju, Kenichi pergi untuk ngobrol sama gadis kecil itu dan ngenalin dirinya. Dia bilang ke Kenichi kalau namanya Anemon. Dan dia juga bawa surat penting buat diserahkan. Itu surat yang membuka identitas bangsawan yang mendanai semua penculikan yang dilakukan Saga. Dan Northpaw berjanji akan memastikan bangsawan itu mendapat hukuman atas semua kejahatannya. Dengan begitu, insiden ini resmi selesai dan kelihatannya mereka bisa kembali ke Dahlia dengan aman. Tapi pertama-tama, semua orang benar-benar capek. Jadi mereka semua memutuskan untuk tidur nyenyak semalaman. Di pagi hari, Kenichi mengendarai truknya kembali ke kota, dan orang-orang di kota bersemangat menunggu untuk melihat apakah Kenichi berhasil atau tidak.
Saat truknya berhenti di alun-alun kota, Primula keluar dan berlari ke pelukan ayahnya karena dia senang bisa melihatnya lagi. Sementara mereka sedang rayuni, Mallow memperhatikan bahwa gaun yang dipakai Primula berkualitas sangat bagus, sehingga dia dengan bangga mengatakan bahwa Kenichi yang memberikannya padanya. Dan mereka berdua memiliki ija yang sama. Ngomong-ngomong soal Kenichi, Mallow masih belum berterima kasih dengan benar padanya. Jadi dia mendatangi Kenichi dan mengatakan padanya bahwa dia sangat berterima kasih atas bantuannya mendapatkan kembali Primula. Saat dia di sini, Mallow juga bertanya pada Kenichi apakah dia berhasil mendapatkan kembali semua barang dari Shaga dan anak buahnya. Jadi Kenichi memberitahu Mallow bahwa dia menaruh semua harta karun itu di dalam tempat barangnya. Tapi harta karun di sini bukan seperti yang kamu harapkan, karena yang Kenichi selama ini kumpulkan adalah banyak kepala terpenggal. Di reruntuhan, sebelum Kenichi dan yang lainnya kembali ke kota, kaum binatang mengatakan padanya bahwa dia perlu memenggal kepala semua bandit. Shaga dan krunya cukup terkenal, jadi ada hadiah yang sangat besar untuk kepala mereka. Tetapi untuk mengklaimnya, Kenichi harus menunjukkan kepala Shaga sebagai bukti bahwa dia sudah mati. Tapi semua kepala itu akan mulai berbau busuk segera, jadi akan jauh lebih baik jika Kenichi bisa menyimpannya di kotak barang miliknya. Ini jelas salah satu hal lebih mengerikan yang harus dilakukan Kenichi, tetapi dia tidak punya pilihan. Jadi dia mulai memasukkan kepala-kepala itu ke dalam kotak barangnya. Sambil melakukan itu, dia juga mengumpulkan semua barang yang dicuri para bandit, termasuk kantong berisi 100 koin emas dan banyak barang berharga. Dia juga berhasil membawa semua wanita yang ditahan oleh Shaga. Tetapi dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan mereka. Sebelum mereka kembali ke Dahlia, dia bertanya apakah mereka ingin dia membawa mereka kembali ke desa mereka. Dan beberapa mengatakan mereka ingin dibawa pulang. Tetapi untuk yang lain, ketika mereka ditangkap, Shaga membakar rumah mereka dan membunuh seluruh keluarga. Jadi mereka benar-benar tidak punya rumah lagi untuk kembali. Kenichi memahami situasi mereka. Jadi dia mengundang semuanya untuk kembali ke Dahlia bersamanya. Karena mereka memiliki peluang lebih baik memulai ulang hidup di sana. Dan para wanita tampak sangat senang dengan ide itu. Kenichi kemudian bertanya pada Anemone apakah dia tahu kampung halamannya. Dia memberitahu bahwa desanya bernama Urup, tetapi tempat itu cukup jauh dari sini. Perkiraan 800 km. Jadi itu akan menjadi perjalanan panjang untuk membawanya pulang. Tetapi Kenichi bersedia untuk melakukannya jika dia ingin pulang. Namun, Anemone tidak berniat kembali ke desa itu karena dia dijual sebagai budak oleh bangsanya sendiri. Dalam hal ini, Kenichi menawarinya untuk ikut dengannya ke Dahlia, dan Anemone dengan bersemangat setuju. Kenichi kemudian menghabiskan beberapa waktu mengantarkan para wanita ke tujuan mereka yang berbeda. Dan ketika itu selesai, dia menuju ke guild bersama yang untuk mengklaim hadiah. Petugas guild terkejut ketika melihat sebuah kepala terpisah diletakkan di depannya. Tetapi ada 50 kepala lagi yang menyusul. Jadi Kenichi mulai mengeluarkan semuanya dari tempat penyimpanannya. Staf guild punya banyak pekerjaan menunggu karena mereka perlu memeriksa setiap kepala. Dan sementara mereka melakukannya, Kenichi berdiri di pinggir untuk istirahat sejenak. Penyihir mendatangi Kenichi dan mengingatkannya bahwa dengan sihir pemanggilannya yang aneh dan kotak barangnya yang sangat besar, jika bangsawan manapun tahu tentang dirinya, hidupnya akan menjadi sangat ribet. Namun itu adalah alasan lebih lagi bagi Kenichi untuk mencoba tetap menjaga profil rendah. Ngomong-ngomong soal bangsawan, Norsepaul menghampiri Kenichi dan mengatakan padanya bahwa dia akan pergi bertemu dengan tuan lokal, Asklepios, untuk memberitahu dia tentang bangsawan korup yang diam-diam mendukung operasional kriminal Shaga. Jadi dia akan pergi sekarang. Malamnya, guild akhirnya selesai menghitung hadiah yang diterima. Jumlahnya sebesar 861 koin emas. Jadi Kenichi ingin membaginya secara rata di antara semua orang. Namun, Anama mengatakan dia tidak merasa layak mendapatkan bagian karena dia tidak melakukan apapun selama misi. Hidupnya tidak pernah dalam bahaya, jadi dia tidak merasa pantas mendapatkan hadiah. Namun, dia berharap Kenichi akan melakukan permintaan kecil baginya. Dia ingin agar Kenichi membiarkannya merawat Anemone seolah anaknya sendiri, karena Anemone mengingatkannya pada anak perempuannya. Kenichi tidak keberatan terhadap permintaannya ini,
karena dia yakin Anama akan merawat Anemone dengan baik. Jadi dia membiarkannya begitu dan pergi ke kota. Kenichi yakin Anama mempunyai niat baik ketika menawarkan untuk merawat Anemone. Tapi beberapa menit kemudian, dia kehilangan anak itu. Sementara itu, Kenichi pergi ke penginapan Azalea untuk bermalam karena sudah terlalu malam baginya untuk kembali ke hutan. Dia menyiapkan makanan untuk Bobcat yang melindunginya selama mereka dalam perjalanan. Lalu dia masuk ke dalam, dan begitu Azalea melihatnya, dia sangat bersemangat karena sudah lama sejak dia terakhir melihatnya. Azalea mendengar rumor mengenai Kenichi menaklukkan banyak bandit. Jadi dia bertanya apakah itu benar. Tetapi Kenichi menyangkal itu, karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian padanya. Terlepas dari itu, dia bertanya apakah Kenichi ingat janji untuk menjadikannya kekasihnya ketika bisnisnya sukses. Tetapi Kenichi berkata, dia tidak pernah membuat janji seperti itu. Dan lebih penting lagi, dia ingin tahu apakah ada kamar yang tersedia baginya untuk bermalam. Jadi dia mengatakan bahwa kamar biasanya masih ada. Kenichi naik ke lantai atas dan langsung tertidur karena dia sangat lelah. Tetapi di malam hari, ada seseorang yang masuk ke kamarnya secara diam-diam dan dia bisa merasakannya di bawah selimut. Dia sudah tahu apa yang diinginkan Azalea, tapi dia bilang dia terlalu lelah untuk aktivitas sebanyak itu sekarang. Meski begitu, Azalea tetap bertahan karena dia jarang bisa bertemu Kenichi. Jadi dia duduk di atasnya dan mereka hendak memulai, tapi keduanya melihat ada seorang anak yang memperhatikan mereka. Itu benar-benar merubah suasana. Jadi akhirnya Azalea kembali ke kamarnya dan Anemone tidur di kamar Kenichi. Kenichi merasa pasti Anama sangat khawatir tentang Anemone. Jadi dia pergi ke tokonya untuk melihat apakah dia ada di sana, tetapi dia tidak dapat menemukannya, kecuali dia memutuskan untuk menyelesaikan urusannya hari itu. Dia masih memiliki banyak barang dari perkemahan Shaga. Jadi pertama-tama, dia pergi ke toko senjata untuk menjual pedang dan perisai yang dia dapatkan. Kemudian, dia menjual sisa barang berharga ke perusahaan Mala, seharga 35 emas, dan membawa furnitur ke toko pria tua untuk 22 emas. Karena barang rampasan itu akan dibagi rata, mereka semua berakhir mendapatkan 12 emas dari itu. Dan sekarang setelah semuanya selesai, Kenichi berpikir sudah saatnya kembali ke rumahnya. Begitu mereka tiba, Anemone terkesima betapa cantiknya tempat itu. Tapi yang mengejutkannya, dia menemukan Anama menunggu di dalam. Anama sudah sangat khawatir tentang Anemone, tetapi dia mengira Kenichi akan menemukannya akhirnya dan membawanya ke rumahnya. Jadi menunggunya di sini. Namun, Anemone mengatakan dia ingin tinggal bersama Kenichi daripada Anama. Anemone tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia ingin tinggal dengan Kenichi. Jadi dia mencoba meyakinkan Anemone bahwa lebih baik tinggal bersama Anama. Tapi Anemone sudah memutuskan. Anama tidak ingin memaksanya. Jadi dia hanya memberitahu Anama bahwa dia selalu dipersilakan untuk mengunjunginya kapan saja dia mau. Anama kemudian kembali ke kota, dan Kenichi berbalik untuk pulang dengan Anemone. Saat berjalan pulang, Kenichi bertanya kepada Anemone kenapa dia ingin tinggal dengannya, tetapi tidak ada alasan yang dalam. Kenichi hanya memberinya makanan yang sangat lezat, jadi dia lebih suka padanya. Lalu keduanya mandi bersama dan pergi tidur. Situasi baru ini akan membutuhkan penyesuaian, tetapi sekali lagi tidak aneh jika dia memiliki anak perempuan seumur Anemone. Kenichi akhirnya tertidur, tetapi saat dia beristirahat, beberapa pria berjubah mulai mengamati rumahnya. Untungnya, orang-orang mencurigakan itu tidak melakukan apapun untuk saat ini. Jadi hidup berjalan seperti biasanya bagi Kenichi. 2 minggu berlalu, dan berkat kontribusi Norsepaw dalam memerangi Shaga, dia diberikan gelar Baron dengan sebidang tanah, dan konon dia sedang mencari seorang istri. Dan kabar lainnya, Kenichi menunjukkan desain sepeda kepada Malo dan Primula beberapa waktu lalu. Tapi mereka menertawakannya karena menganggapnya terlalu konyol untuk menghasilkan keuntungan. Namun, kemudian mereka sadar dan menyadari betapa bagusnya sepeda sebenarnya. Mereka meminta maaf kepada Kenichi karena menertawakannya sebelumnya, dan bahkan menawarkan untuk membayarnya 5 koin emas untuk idenya. Sekarang sepeda cukup umum di negara itu, dan Kenichi senang bahwa idenya memberikan dampak besar. Tetapi dia masih merasa sedikit gelisah karena tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada seseorang yang memperhatikannya. Dia mengabaikan perasaan itu untuk saat ini dan menuju ke guild agar dia bisa menerima bayaran akhir untuk hadiah. Dan begitu dia mendapatkan uangnya,
Dia membagikan bagian untuk setiap orang, meskipun Anama mengatakan dia tidak mau diberi. Dia tetap memberinya sedikit uang. Anama tidak merasa pantas mendapatkannya, tetapi dia mengatakan dia akan menerima kebaikannya itu. Dan sebagai balasannya, dia kasih Anemone sebuah apel. Semuanya tampak berjalan lancar, tapi Kenichi tiba-tiba merasa seperti dia sedang diawasi lagi. Dan kali ini, dia yakin dia tidak menghayal karena melihat orang yang memata-matainya. Ini bisa jadi buruk, jadi dia menggenggam tangan Anemone dan mencoba keluar dari daerah itu. Tapi tak lama kemudian, dia menyadari dia diikuti oleh lebih banyak orang berpakaian jubah. Dia terdesak, jadi satu-satunya pilihan adalah lari ke dalam gang untuk menghindari mereka. Namun di ujung gang, dia menemukan dirinya diblokir oleh sebuah kereta. Orang-orang berjubah itu mengejarnya dan mengatakan bahwa bos mereka ingin bertemu dengannya dalam keadaan hidup. Jadi jika dia bekerja sama, mereka tidak perlu menyakitinya. Kenichi tidak punya banyak pilihan, jadi dia berpura-pura menuruti perintah mereka. Tetapi tepat sebelum mereka memasukkannya ke dalam kereta, dia mengeluarkan beberapa petasan dari penyimpanannya dan melemparkannya kepada orang-orang berjubah dan di dalam kereta juga. Ini memberikan cukup gangguan bagi dirinya dan Anemone untuk merangkak di bawah kereta. Dan sekarang setelah dia membuat jarak, dia mengeluarkan busur silang dan mengarahkannya kepada orang-orang itu. Dia mengancam akan menembak mereka jika mereka tidak meninggalkannya. Dan karena para penculik tidak memiliki senjata jarak jauh, mereka terpaksa kabur. Kenichi lega karena berhasil melarikan diri. Dan beberapa saat kemudian, Malo muncul dengan kereta kudanya karena dia mendengar keributan itu. Dia menawarkan tumpangan kepada Kenichi dan Anemone, dan sambil berkendara bersama, Kenichi menceritakan semua yang terjadi padanya. Dia percaya ini pasti ulah bangsawan bagian dari kelompok anti-monarki, dan dia menyarankan agar Kenichi menemui tuan setempat, Asklepios, agar dia bisa mendapatkan perlindungan. Kenichi setuju bahwa itu mungkin ide yang bagus, tapi dia tidak ingin mengambil risiko karena Asklepios bisa saja memintanya mulai membayar pajak, dan dia benci pajak. Jadi dia memutuskan mungkin lebih baik meninggalkan kota ini sepenuhnya. Setelah mereka kembali ke rumah, Malo memberitahu Primula tentang keputusan Kenichi untuk meninggalkan kota, dan Primula kecewa karena mereka bahkan belum sempat berterima kasih dengan benar kepada Kenichi atas semua yang telah dilakukannya untuk mereka. Sepeda sangat populer hingga tuan setempat memberi mereka nama keluarga karenanya. Dan oleh karena itu, mereka berhutang budi besar pada Kenichi. Jadi mereka tidak bisa membiarkannya pergi sampai balas budi itu terbayar. Itu sebabnya Primula memutuskan bahwa dia akan meninggalkan kota bersama Kenichi dan menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya. Dia sudah mencoba menarik perhatiannya sekali tetapi ditolak. Tetapi ketika dia diculik, Kenichi tak ragu mengambil risiko nyawanya untuk menyelamatkannya, sehingga Primula yakin bahwa dia pasti sangat peduli padanya. Dan jika itu benar, dia pasti akan menunggunya sebelum meninggalkan kota. Yah, ternyata Kenichi tidak peduli padanya sebanyak itu, karena dia pergi beserta rumahnya. Sementara itu, Kenichi sedang berkendara dengan sepeda motornya yang baru. Dan kelihatannya dia cukup percaya diri dengan skill berkendaranya karena dia membeli helm untuk Anemone, bukan untuk dirinya sendiri. Saat berkendara, dia bertemu dengan seseorang yang familiar, jadi dia berhenti di samping Fuyao dan menyapanya. Sudah lama sejak dia terakhir bertemu dengan Fuyao, jadi mereka berhenti sejenak untuk mengobrol, dan Fuyao mengetahui bahwa akhirnya Kenichi menjadi pedagang. Dia juga menemukan bahwa Kenichi adalah orang di balik penemuan sepeda. Sekarang dia punya seorang anak perempuan dan sedang bepergian, tapi dia penasaran kemana mereka pergi. Kenichi menjelaskan bahwa dia dan keluarganya yang baru sedang dalam perjalanan meskipun dia tidak tahu kemana mereka akan pergi. Fuyao mendoakan semoga mereka beruntung dalam perjalanan mereka. Jadi Kenichi dan yang lainnya kembali ke sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan. Kenichi dan Anemone sudah melakukan perjalanan cukup lama sekarang. Jadi mereka kira-kira 100 km jauhnya dari Dahlia, tapi cuma 6 km ke kota berikutnya, Astrantia. Selama perjalanan, mereka berkemah dan masak makanannya enak-enak. Jadi ini mirip banget sama kehidupan santai yang selalu Kenichi impikan. Tapi, karena ada Anemone, dia pengen segera menemukan tempat buat menetap. Biar bisa nemuin kota berikutnya, Kenichi beli drone terus terbangin ke udara buat lihat sekeliling. Dia nemuin kalau sungai ini mengarah ke sebuah danau.
dan Aster Antia pasti ada di sisi lain. Jadi dia membawa anemone dan popcatnya dan mulai menelusuri aliran sungai. Mereka akhirnya sampai di tempat dengan pemandangan danau yang sangat indah. Kenichi membiarkan anemone dan popcat bermain di air sebentar. Karena tempat ini terlihat bagus, dia memutuskan untuk membangun rumah barunya di sini. Setelah membersihkan banyak tanaman di sekitarnya, Kenichi mengeluarkan rumahnya dari kotak barangnya. Saat sedang mengatur semuanya, dia sadar kalau dia belum memberikan nama untuk popcatnya. Jadi dia berpikir sebentar untuk mencari nama yang cocok, dan akhirnya memilih nama Cell. Malam itu, dia mulai mengajar anemone cara membaca dan menulis. Anemone itu pintar banget, jadi nggak butuh waktu lama buat nangkep semua itu. Tapi waktu masuk ke bagian matematika, dia agak kesulitan. Sementara Anemone pusing mikirin soal-soal matematika, Kenichi ngeliat ke jendela tokonya, cari kira-kira ada nggak cara supaya dia bisa dapat solar murah. Sampai sekarang, dia udah pakai minyak tanah dan tambahan lain buat bikin solar sendiri. Tapi dia ingat pernah nonton acara TV yang bilang kalau bisa bikin biodiesel dari minyak goreng. Cuma, dia nggak terlalu ngerti gimana caranya. Jadi dia mutusin buat beli beberapa buku tentang itu. Pas dia lagi baca-baca, Anemone selesai ngerjain PR-nya dan nanya ke Kenichi, boleh nggak dia ikut baca bareng. Kenichi bilang ke Anemone, kalau dia nggak akan bisa ngerti, karena buku itu ditulis dalam bahasa dari kampung halamannya. Tapi Anemone bilang dia pengen belajar bahasanya juga. Karena dia ingin banget belajar, Kenichi beliin buku anak-anak buat Anemone. Dan dia langsung mulai belajar. Setelah itu, Kenichi mulai bikin kamuflase untuk rumahnya, biar nggak terlalu mencolok. Pas dia lagi sibuk, dia dengar suara semak-semak yang bergerak-gerak. Dia jadi tegang, karena suara itu bisa aja berarti ada monster di dekat situ. Jadi dia siapin panahnya dan bersiap menyerang apapun yang mendekat. Tapi, ternyata sumber suaranya nggak berbahaya. Dia sangat sedih ketika Kenichi menghilang tanpa memberitahunya. Jadi dia bekerja keras untuk melacak jejaknya, dan mengikutinya sampai ke sini. Dan sekarang dia sudah di sini, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi dia bilang akan tinggal dengan Kenichi mulai sekarang. Kenichi sih santai aja, dan Anemone tampaknya cocok banget sama Miarei. Jadi mereka sepakat Miarei akan tinggal bersama mereka. Ketika lagi makan malam, Kenichi bertanya, apakah ada hal menarik yang terjadi sejak dia pergi dari Dahlia. Miarei merasa tidak banyak yang terjadi. Tapi dia ingat pernah mendengar kalau Norspau melamar Primula. Jadi mereka akan menikah sebentar. Kenichi senang sekali karena Primula bisa move on dan bertunangan dengan cowok baik seperti Norspau. Tapi sayangnya, dia nggak bisa datang ke pernikahannya karena sekarang mereka terpisah jauh. Malam itu, dia mandi bareng Anemone seperti biasa, sementara Miarei bersih-bersih di samping mereka. Setelah semuanya kering, mereka balik ke dalam rumah. Anemone menunjukkan buku Jepang yang diberikan Kenichi kepada Miarei. Dan Miarei suka banget sama buku itu. Meskipun dia nggak bisa baca huruf-hurufnya, gambar-gambarnya bikin buku itu mudah dimengerti. Mendengar Miarei berkata begitu, Kenichi mendapat ide. Karena buku sangat berharga di dunia ini, mungkin dia bisa mendapatkan banyak untung dengan menjual buku bergambar. Meskipun cerita dari Jepang mungkin nggak akan menarik buat orang-orang di sini. Jadi Kenichi nanya ke Anemone dan Miarei kalau mereka tahu cerita legenda lokal. Mereka langsung semangat banget dengar pertanyaan itu. Soalnya mereka tahu banyak cerita legenda lama. Tapi ada satu cerita yang bikin Kenichi tertarik banget, yaitu legenda tentang peri hutan. Kenichi ngerasa cerita itu keren banget. Jadi dia langsung sibuk bikin gambar ilustrasinya. Setelah selesai menggambar, dia beli mesin cetak tinta dan bikin salinan lebih banyak. Terus, dia kasih cua kopi pertama bukunya ke Miarei dan Anemone. Dan mereka suka banget saat mereka sedang melihat gambar. Kenichi melihat sebuah perahu mendekat. Dan ini bisa menjadi masalah. Jadi dia memberitahu para gadis untuk masuk dulu ke dalam. Ketika perahu itu semakin dekat ke pantai, Kenichi mengarahkan crossbow-nya ke arah orang-orang di atas perahu dan menanyakan kenapa mereka ada di sini. Orang itu meminta Kenichi untuk tenang, karena dia tidak berniat bikin masalah. Ia berasal dari desa Santanka, dan setelah melihat seseorang pindah ke seberang danau, mereka memutuskan untuk lebih dekat memastikan bahwa di sana tidak ada perampok. Mendengar itu, Kenichi sedikit tenang, lalu menurunkan crossbow-nya, dan menjelaskan bahwa dia adalah pedagang yang baru saja pindah. Pada saat itu, Vel datang menghampiri Kenichi, dan si manusia binatang terkejut karena biasanya Popcat tidak pernah dekat dengan manusia. Jadi, saat Kenichi bisa berteman dengan salah satunya, itu artinya dia orang baik.
Crowton pun memutuskan untuk percaya pada manusia binatang itu dan mengenalkan dirinya kepada Kenichi, yang kemudian memperkenalkan diri juga. Kenichi memutuskan untuk menunjukkan rumahnya kepada Crowton dan Nyanyas, agar mereka yakin kalau dia tidak melakukan hal yang berbahaya. Semuanya terlihat cukup biasa. Jadi Crowton minta maaf karena sudah mengganggu dan bersiap untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia melihat bekas antiat Kenichi. Di manejaj, Anse Wallace mau merabi sestanya nanti kiwoci kuah perempuannya. Jadi begitu Crowton dan Nyanyas pergi, Kenichi dan teman-teman ceweknya makan siang bareng. Setelah itu, Anemone habiskan waktu baca buku di rumah. Sementara Kenichi pergi ke hutan untuk cari tanaman obat. Tapi tiba-tiba Miyare muncul dan mumpung Anemone lagi sibuk, dia pengen punya waktu berdua sama Kenichi. Dan Kenichi nggak bisa nolak. Jadi ya, mereka berdua ngabisin waktu bareng lagi. Nggak lama kemudian, Kenichi mulai proyek terbarunya dan membuat biodiesel. Karena dia kayak lagi masak besar-besaran. Sayangnya, baju pelindung yang dia pakai bikin dia berkeringat, jadi dia harus istirahat dulu dan nyemplung ke sungai. Nah, setelah dia balik kerja, kita tahu kalau Kenichi lagi sibuk bikin biodiesel dari minyak goreng. Meskipun ini cukup berbahaya, kalau Kenichi berhasil, dia bisa bikin diesel sendiri tanpa harus keluar banyak duit. Sekarang saatnya bagian yang seru, yaitu menguji bahan bakarnya. Dia pompa sedikit ke generator. Untungnya nggak meledak. Jadi percobaannya, Kenichi berhasil. Selanjutnya, dia akan mengunjungi kota Astrantia. Jadi Kenichi segera pergi bareng Miyare, Anemone, pakai motornya. Begitu masuk kota, mereka langsung mampir ke Advento Errors Guild. Soalnya, Kenichi perlu daftar. Mereka masuk ke dalam dan menuju meja resepsionis. Saat menyapa resepsionis, ada dua hal besar yang menarik perhatian Kenichi. Setelah terbangun dari lamunannya, Kenichi memberitahu resepsionis bahwa ia ingin mendaftar ke Guild Petualang dan Guild Pedagang Kota. Dan Miyare juga mendaftar sebagai petualang di sini. Resepsionis mengambil kartu identitas mereka dan pergi ke ruang belakang untuk memproses pendaftaran. Tapi saat kembali, dia agak gugup karena baru saja melihat berkas Kenichi dan menyadari kalau dia adalah orang yang mengalahkan Shaga. Kenichi meminta resepsionis untuk berhenti berteriak karena dia ingin tetap. Resepsionisnya cepat paham. Jadi dia memberitahunya bahwa registrasinya sudah selesai dan dia bisa melanjutkan harinya seperti biasa. Setelah keluar dari guild, mereka semua duduk di tengah kota untuk makan. Tapi karena bumbu di negara ini masih dikendalikan oleh sindikat rempah-rempah, semua makanan di sini rasanya kayak makanan penjara yang hambar. Anemone dan Miyare kelihatan gak menikmati makanannya. Jadi Kenichi kasih mereka sedikit campuran bumbu miliknya untuk menambah rasa. Saat itu, Kenichi melihat beberapa orang berambut ala preman berkeliaran, dan kelihatannya mereka sedang merencanakan hal buruk. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan Kenichi, dia akan tetap tenang dan urus-urusannya sendiri. Pada saat yang sama, dia melihat Crowton dan seorang gadis kecil masuk ke gang. Dan jelas ada sesuatu yang terjadi, tetapi lagi-lagi, itu bukan urusan Kenichi. Dia melanjutkan jalan-jalannya dan menemukan sebuah toko sihir tua yang terlihat menarik. Jadi dia memutuskan untuk masuk. Kenichi menemukan seorang nenek tua yang mengurus toko tersebut. Dan saat sedang melihat-lihat, dia melihat sebuah perangkat sihir yang dipajang. Jadi dia bertanya pada nenek itu tentang fungsinya. Nenek itu dengan senang hati menunjukkan caranya. Dia menuangkan air ke satu bagian, dan banyak anggur ke bagian lainnya. Hasilnya, semua air terpisah. Hal pertama yang terpikir oleh Kenichi setelah melihat ini adalah dia bisa menggunakannya untuk membuat diesel tanpa harus merusak kesehatannya karena menghirup bahan kimia. Dia mengatakan kepada nenek bahwa dia ingin membeli perangkat ajaib tersebut. Dan nenek terkejut karena biasanya tidak ada yang benar-benar mau untuk membeli sesuatu di sini. Tapi karena Kenichi adalah pelanggan yang ingin membayar, mana mungkin nenek menolak. Sepertinya Anemone juga menemukan sesuatu yang dia suka karena dia menunjukkan sebuah buku pada Kenichi yang dia temukan. Nenek menjelaskan bahwa buku itu tentang cara mempelajari sihir. Dan begitu Kenichi mendengarnya, dia mengatakan bahwa dia juga ingin membeli buku itu. Tapi dia tidak bisa menjamin kamu bisa menggunakannya, karena kamu tingkat kekuatan sihir tertentu untuk bisa menggunakan. Setelah membeli buku itu, dia langsung ingin mulai membacanya dengan Anemone. Tetapi nenek menghentikan mereka karena Grimoire harus didaftarkan dulu sebelum pelanggan boleh membawanya pulang. Jadi Kenichi harus kembali dalam seminggu. Kenichi tidak masalah menunggu. Jadi dia dan yang lain pergi melanjutkan jalan-jalan di kota. Namun, mereka malah ketemu dengan Nyanyas di luar.
Nyanyas kaget melihat mereka, dan bilang kalau dia sedang buru-buru, jadi nggak punya waktu buat ngobrol. Kenichi punya perasaan gak enak kalau dia bakal terlibat dalam masalah. Jadi dia mau semua orang untuk pulang aja. Tapi sebelum mereka sempat, kelompok itu melihat Croughton diserang di gang bareng putrinya. Kenichi nggak bisa pura-pura, nggak peduli kali ini. Jadi dia terpaksa membantu. Tapi sebelum itu, dia beli topeng dokter wabah supaya para penjahat nggak kenal dia. Para penjahat itu benci banget sama Croughton, dan mereka udah siap buat nyakitin dia dan anaknya. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, Kenichi muncul di belakang mereka dan mulai lempar petasan. Dia bilang kalau petasan itu salah satu dari banyak sihirnya. Dan karena para penjahat itu belum pernah lihat yang kayak gitu, mereka semua lari ketakutan. Setelah memastikan Croughton baik-baik saja, Croughton duduk di samping air mancur dan cerita semuanya ke Kenichi. Dulu Croughton itu pernah kerja jadi pegawai. Dia bekerja keras dan menangkap banyak anggota sindikat rempah. Sejak itu, mereka mulai menargetkannya. Anak perempuan Croughton bertanya, apakah Kenichi dan yang lainnya adalah temannya? Jadi Croughton menjelaskan bahwa dia bertemu Kenichi beberapa hari lalu. Dan dia adalah orang yang membuat buku yang dia beli untuk putrinya. Mary jadi sangat senang setelah mendengar bahwa buku favoritnya dibuat oleh Kenichi. Jadi dia mulai berterima kasih padanya. Tapi Anemone jadi sedikit cemburu. Jadi dia bilang bahwa dia juga membantu membuat buku itu. Jadi Mary juga berterima kasih padanya dan bertanya apakah mereka bisa membuat buku bersama suatu saat nanti. Dan Anemone bilang dia akan senang. Kenichi senang banget lihat Anemone akhirnya punya teman seumuran. Dan beberapa hari kemudian, Croughton dan istrinya bawa Mary buat main ke rumah Kenichi dan Anemone. Itu pertama kalinya mereka punya tamu. Jadi Kenichi siapin makanan buat dinikmati bareng-bareng. Dan sejak itu jadi kebiasaan mereka buat kumpul bareng sambil Mary dan Anemone main bareng. Tapi, suatu hari Mary nggak muncul seperti biasanya. Malah, Croughton datang dengan panik, minta bantuan ke Kenichi. Dia kasih tahu Kenichi, kalau Mary sakit kena salah satu penyakit di negeri ini, dan kebanyakan anak yang kena hanya bisa bertahan semalam. Jadi, dia harus segera melakukan sesuatu untuk membantu Mary. Dia rela menghabiskan semua uang yang dimilikinya supaya Mary bisa sembuh. Tapi dia tidak punya cukup dana untuk menyewa penyihir yang bisa mengeluarkan sihir penyembuhan padanya. Jadi, satu-satunya harapannya adalah Kenichi. Kenichinya akan diam saja sementara teman Anemone sedang menderita. Jadi, dia memberikan sebuah obat penurun panas dan memberitahu cara pakainya agar Mary bisa sedikit merasa lebih baik. Tapi dia juga bilang, obat itu hanya bisa menurunkan demam Mary, bukan menyembuhkannya. Lalu Kenichi buru-buru pergi memanggil nenek penyihir untuk minta bantuan. Malam harinya, mereka semua bertemu di rumah Croughton untuk melihat kondisi Mary, dan nenek penyihir kecahi kalau Mary cuiset dengan sebutnya cheek grey. Itu bisa diobati, tapi kita butuh benih dari bunga spesial yang cuma tumbuh di hutan. Seseorang harus pergi ambil benih-benih itu sebelum pagi, jadi Kenichi, Croughton, dan Nyanyas pergi untuk mengambilnya. Tapi, pas mereka berangkat, kita baru tahu kalau para penjahat dari sindikat rempah ternyata mengawasi semuanya. Dan mereka pasti bakal ngelakuin sesuatu sekarang, karena Kenichi dan Croughton udah pergi.